Selamat malam. Buat obrolan kali ini, kita sepakati aja ya suasananya malam Jumat Kliwon, biar getarannya lebih dapat. Setuju. Biar lebih meresap. Balik lagi nih bareng kita, dan kali ini topiknya dijamin bikin bulu kuduk berdiri, tapi sekaligus bikin mikir. Hah? Seriusan? Kita bakal ngomongin hantu, santet, sama kesurupan di Indonesia. Dan sumber-sumber kita kali ini, wah, bener-bener ajaib sih. Spektrumnya luas banget. Kita mulai dari catatan antropolog bule tahun 50-an yang isinya kayak sensus hantu. Sensus hantu. Iya, terus kita loncat ke penjelasan psikolog, dokter ahli saraf, sampai fisika kuantum. Dari yang bau kemenyan sampai yang bau-bau partikel subatomik. Betul banget. Jadi, misi kita kali ini tuh mau ngebedah fenomena gaib dari dua sisi. Sisi pertama, ya kepercayaan budaya yang seremnya autentik itu. Sisi kedua, penjelasan ilmiah yang mungkin bikin kamu bilang, oh, jadi selama ini otak gue yang ngeprank gue. Siap-siap dapat trust issue sama otak sendiri ya. Bener. Oke, siap. Mari kita bongkar semua ini. Selamat datang di obrolan tak biasa. Kita mulai dari yang paling klasik dulu deh, katalog hantu-hantu tanah Jawa. Oke, kita mundur dulu ya ke tahun 1950-an. Coba bayangin, ada antropolog dari Harvard namanya Clifford Geertz. Dia datang jauh-jauh ke Jawa Timur, ke kota yang dia samarin namanya jadi Mojokuto. Mojokuto itu Pare, Kediri kan ya aslinya? Betul sekali. Dia ke sana buat neliti kebudayaan Jawa secara mendalam. Tunggu. Jadi ada bule Harvard datang ke Pare, buat sensus hantu itu proposal risetnya gimana ya nulisnya? Kepada yang terhormat dekan, saya mau wawancara genderuwo. Gitu. Legend of Java, itu isinya klasifikasi makhluk halus. Hasil wawancara sama warga lokal. Jadi dia kayak petugas BPS gaib pertama gitu. Luar biasa sih. Nah, kata Pak Geertz ini, hantu di Jawa itu ada kastanya kan? Kita mulai dari level pemula dulu deh yang cupu-cupu. Betul. Level pertama dia sebut memedi. Nah, memedi ini, kata Geertz, paling gampang dimengerti orang barat. Mirip spooks lah. Misi utamanya tuh cuma iseng, nakut-nakutin. Oh, jadi cuma buat kaget-kagetan doang. Nggak sampai bikin celaka gitu. Iya, paling banter bikin kamu lari terus keseleo karena ngeliat jalan, cuma gitu doang. Oke, hantu level iseng. Contohnya yang paling hits, genderuwo. Ini kan deskripsinya kayak manusia kerak, gede, kekar, buluan, terus kelakuannya agak-agak mesum ya katanya. Nah, itu reputasinya. Suka nepuk pantat perempuan, ngelus-ngelus pas tidur, bahkan ada cerita mindahin pakaian dalam. Tapi yang menarik, di catatan Geertz, nggak semua genderuwo itu jahat loh. Oh iya, ada yang baik. Ada. Wujudnya biasanya kakek tua berjubah putih. Katanya genderuwo yang baik ini kadang-kadang ngebantuin nyunat anak dari keluarga nggak mampu yang saleh. Wah, ada program CSR-nya juga ternyata. Genderuwo pro bono. Oke. Selain genderuwo, ada satu lagi yang jadi superstar pasca reformasi. Pocong. Atau dulu namanya Wedon. Ini kan sekarang rajanya film horor. Benar. Dulu kan yang ngetok Nyi Roro Kidul, yang glamor. Pocong paling figuran doang. Tapi setelah reformasi, popularitasnya meledak. Dan Wedon ini ternyata punya makna historis dalam banget. Gimana tuh? Di ramalan Ronggo Warsito, abad ke-19, ada disebut soal hantu berselimut mori putih dari barat laut. Itu ternyata metafora buat penjajah Belanda. Jadi pocong itu simbol ketakutan zaman itu. Gila, dalam banget. Berarti hantu yang lagi populer itu cerminan ketakutan masyarakat di era itu ya? Oke, itu tadi memedi. Level pemula. Sekarang kita naik kelas. Kita naik ke lelembut. Nah, ini beda. Kalau memedi cuma iseng dari luar, lelembut ini, lebih bahaya. Mereka nggak kasat mata, tapi jagonya masuk ke tubuh manusia. Bikin kesurupan. Nah, ini dia biang keroknya. Bisa bikin sakit, gila, bahkan mati. Dan katanya, masuknya selalu lewat kaki ya. Menurut kepercayaannya dicatat Geertz, ya, selalu dari kaki. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, cek dulu kakinya. Siapa tahu sandalnya ketukar. Atau kemasukan lelembut. Nah, ngomongin masuk ke tubuh, ini pas banget buat kita lanjut ke fenomena berikutnya.
kesurupan. Tepat. Kalau kata budaya kan ya kerjaan lelembut. Tapi begitu kita geser lensanya ke medis dan psikologi, ceritanya jadi beda total. Nama medisnya itu Dissociative Trance Disorder, DTD. DTD, oke. Dan itu masuknya gangguan mental. Kok kedengerannya agak, gimana ya, meremehkan gitu, padahal kan rasanya nyata banget. Nah, pertanyaan bagus. Ini bukan berarti pengalamannya nggak nyata buat yang ngalamin. Sangat nyata. Tapi sumbernya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dalam. Maksudnya dari pikiran sendiri. Betul, pemicu utamanya itu stres berat atau tekanan psikologis yang numpuk. Jadi saat seseorang nggak kuat lagi nanggung beban, trauma atau depresi, otaknya itu kayak nyari jalan pintas buat kabur. Kayak tombol shutdown darurat gitu. Analogi yang pas banget. Otak bilang, oke, kamu istirahat dulu, biar identitas lain ini yang ambil alih. Dan yang lebih gila lagi, ada mekanisme kimianya. Kimir, maksudnya hormon gitu? Iya, menurut dokter bedah saraf Ryu Hasan, pas kesurupan itu otak kebanjiran dopamin, hormon rasa senang. Makanya setelah sadar orangnya ngerasa lega, nyaman, plong. Aha, pantesan bisa ketagihan atau berulang. Karena setelah drama itu ada rewardnya, ada hadiah rasa lega dari otak. Jadi semacam coping mechanism yang ekstrim ya? Tepat sekali. Dan ini juga ngejelasin kenapa kesurupan hampir selalu terjadi di depan banyak orang. Jarang kan ada berita orang kesurupan pas sendirian di kamar mandi? Bener juga. Karena secara nggak sadar itu cara buat cari perhatian. Orang yang merasa terabaikan pas kesurupan langsung jadi pusat dunia. Stresnya lepas, perhatian dapat. Paket komplit. Dan ini yang bikin bisa nular jadi kesurupan massal. Satu orang mulai, yang lain, yang mungkin sama-sama stres, ngelihat, wah dia dapat perhatian, alam bawah sadarnya nangkap itu sebagai solusi, terus ikutan deh. Histeria massa. Persis. Ada satu lagi logika menarik soal ini, logika memori. Orang kesurupan itu cuma bisa meragain apa yang ada di memorinya. Dia nggak akan kesurupan jadi arwah Jenderal Napoleon kalau nggak pernah baca soal Napoleon. Jadi kalau ada yang kesurupan jadi T-Rex, kita patut curiga dia semalam abis nonton Jurassic Park. Oke. Paham, kesurupan itu soal otak yang lagi korslet karena stres. Nah sekarang soal penampakan. Kenapa orang bisa lihat hantu? Apa mata mereka punya resolusi 4K gaib? Hahaha, kemungkinan besar sih otaknya yang lagi iseng. Ada beberapa penjelasan logis. Yang pertama, dan paling umum, namanya pareidolia. Apa tuh? Pareidolia? Kayak nama pasta Italia. Bukan. Pareidolia itu kecenderungan alami otak kita buat nyari pola wajah di benda-benda acak. Ini sisa evolusi, biar kita bisa cepat ngenalin muka temen atau musuh. Oh, ini nama ilmiahnya buat fenomena lihat muka di awan, di retakan tembok, atau di marmer kamar mandi pas lagi bengong. Jadi bukan marmernya berhantu, tapi otak kita yang narsis. Tepat. Yang kedua, ini juga sering banget, kelumpuhan tidur atau ketindihan. Nah, sleep paralysis. Betul. Ini terjadi pas kita di antara fase tidur dan bangun. Otak udah sadar, tapi otot tubuh masih lumpuh, masih di mode tidur. Aku pernah ngalamin ini, dan jujur ya, selama 30 detik itu, aku 100% yakin ada orang di kamar. Mata melek, tapi badan nggak bisa gerak, teriak nggak bisa, rasanya ada yang nindih dada, terus di pojokan ada bayangan hitam. Serem banget. Itu deskripsi yang akurat banget. Sensasi ditekan, sesak, sama lihat bayangan itu halusinasi yang sering banget nyertain ketindihan. Jadi, itu bukan diganggu jin, tapi otak sama tubuh lagi glitch, nggak sinkron sesaat. Oke, otak lagi nge-glitch, masuk akal. Terus ada lagi? Ada. Namanya infrasound. Suara frekuensi super rendah, sekitar 19 Hz, yang nggak kedengeran telinga kita. Tapi getarannya bisa bikin kita cemas, merinding, bahkan halusinasi visual. Wah, jadi bisa jadi bukan arwah nenek buyut yang lewat, tapi cuma suara dari kipas angin tua atau pipa air yang lagi bergetar. Bisa jadi. Penelitian ini dilakukan di kastil berhantu di Inggris, dan mereka nemuin frekuensi ini di sana. Oke, jadi pareidolia, ketindihan, infrasound, semuanya terjadi di dalam persepsi kita. Tapi gimana dengan santet? Yang katanya bisa ngirim paku dari jauh. Itu kan kayaknya melanggar semua hukum fisika deh. Nah, ini kita masuk level paling rumit. Dari sisi psikologi, ada yang namanya efek nocebo. Kebalikannya placebo. Persis. Kalau placebo itu keyakinan positif bisa nyembuhin, nocebo itu keyakinan negatif bisa bikin sakit.
Kalau orang udah yakin banget dia disantet, otaknya bisa beneran nyiptain gejala sakit fisik, mual, nyeri, pusing, pikiran yang ngebentuk realitas fisiknya. Oke, sugesti negatif yang super kuat. Aku paham itu bisa bikin sakit, tapi itu kan nggak ngejelasin gimana paku bisa ada di dalam perut. Nah, buat yang ini, kita harus lompat ke dunia fisika yang paling aneh. Betul. Kita harus masuk ke fisika kuantum. Ada konsep yang Einstein sendiri sebut aksi seram dari kejauhan. Nama kerennya quantum entanglement. Waduh, coba jelasin seolah-olah aku anak SD. Oke, gini, bayangin ada dua partikel super kecil, A dan B. Mereka ini terbelit kayak kembar siam gaib. Apapun yang terjadi sama si A, bakal instan dirasain sama si B? Instan. Berarti lebih cepat dari cahaya dong. Bukannya itu ngelanggar aturan fisika? Nah, itu dia seremnya. Makanya Einstein nggak suka. Nah, ada yang berspekulasi, ini murni spekulasi ya, kalau cara kerja santet itu mirip gini. Gimana? Dukun ngambil sesuatu dari target, misal rambut. Di rambut itu ada partikel yang kembarannya masih ada di tubuh target. Dukunnya ngapa-ngapain partikel di rambut itu? Dan partikel kembarannya di tubuh target langsung ikut berubah gitu. Terus otaknya nerjemahin itu sebagai rasa sakit ketusuk-tusuk. Kira-kira begitu analoginya. Ini cocok logi ilmiah tingkat tinggi sih. Tapi menarik banget kan, gimana konsep mistis bisa coba dihubung-hubungin sama fisika paling canggih? Gila. Jadi santet itu fisika kuantum yang disalahgunakan. Ini beneran kayak plot film fiksi ilmiah. Jelas jangan dicoba di rumah ya. Jelas jangan. Ini cuma teori spekulatif yang menarik buat direnungkan aja. Waduh, gila sih perjalanan kita malam ini. Dari lorong angker di Jawa tahun 50-an, masuk ke labirin otak yang penuh glitch dan dopamin, terus finishnya di dunia subatomik yang super aneh. Jadi, apa artinya semua ini? Artinya kepercayaan budaya sama penjelasan ilmiah itu nggak harus saling bunuh. Mereka bisa jadi dua bahasa berbeda buat ngejelasin fenomena yang sama. Budaya ngasih kita narasi, kerangka cerita. Sains ngasih kita kemungkinan mekanisme di baliknya. Jadi dua-duanya itu cara manusia memahami hal yang nggak bisa dipahami. Cuma alatnya aja yang beda. Tepat. Dan mungkin tempat paling berhantu di alam semesta ini sebenarnya bukan kuburan, tapi ya pikiran kita sendiri. Dalam. Itu kesimpulan yang bikin merinding sekaligus tercerahkan. Oke, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin di rumah. Dulu, wedon atau pocong itu kan cerminan ketakutan zaman itu, simbol penjajah. Iya. Nah, kalau dipikir-pikir, hantu apa yang lagi diciptain sama zaman kita sekarang? Zaman yang penuh tekanan media sosial, cemas soal AI, banjir hoaks. Mungkin hantunya udah digital ya? Mungkin teror paling seram sekarang bukan kuntilanak di pohon, tapi notif email dari bos pas hari Minggu. Itu horor yang sangat nyata. Coba deh kamu renungin sendiri, sambil, sesekali cek, ada bayangan aneh nggak di belakangmu sekarang?